2, 3, 4 tidak bisa berputar. Putus di bagian fuse-nya. Biasanya kebanyakan putus di bagian fuse-nya. Nah, di sini yang menuju ke bawah, ini ada 4 ya di sini. Yang menuju ke bawah di sini ada 4. Nah, ini biasanya yang berwarna putih ini yang ke fuse. Nah, ini caranya. Kita potong aja yang berwarna putih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan teknisi kampung Sutar Bayi dan Sutar Peter. Kali ini kita dapat servisan kipas. Kata yang punya, kipas ini tidak bisa berputar. Apa penyebabnya? Yang pertama, kipas itu tidak bisa berputar adalah dikarenakan baling-balingnya cekat. Tidak bisa berputar. Asnya ini yang cekat. Oke, karena banyak kotoran atau bekas benang atau rambut yang paling banyak menempel di bagian asnya itu, sehingga asnya itu cekat, tidak bisa berputar. Nih. Oke, biasanya ini sudah kenceng ya, sudah ini kan. Oke, yang kedua adalah biasanya seandainya itu merek terkenal, entah itu Mas Pion atau lainnya itu yang terkenal, asal jangan Cinaan ya. Kalau seandainya ini bisa lancar berputarnya, itu biasanya putus di bagian fuse-nya. Karena fuse-nya itu terlalu panas, jadinya itu dia tuh putus di bagian fuse-nya. Biasanya yang berwarna putih itu yang ke bagian fuse-nya. Seandainya langkah yang paling rumit kita jelaskan di sini, langkah yang paling rumit adalah kita buka bagian dinamonya ini. Kita buka bagian dinamonya, kita cari fuse-nya, lalu fuse itu kita jumper. Oke, sudah ini bisa memahami ya. Buka bagian ini dan cari kabel yang warna putih. Nah, itu biasanya tersambung ke bagian fuse-nya. Nah, tinggal fuse-nya itu yang warna hitam itu kita jumper aja, kita putar aja biar kedua kakinya itu jadi satu. Nah, langkah yang paling gampang kita pojorkan di sini, kita kasih tahu emak-emak atau orang awam pun bisa melakukan itu. Yaitu langkah yang paling mudah adalah langkah yang kedua, yaitu kita cari, seandainya tidak bisa berputar, kita cari bagian kabel yang berwarna putih. Jadi kita potong kabel yang berwarna putih itu dan dilangsungkan ke bagian kapasitornya. Ambil salah satu. Entah itu yang di sini ada warna biru dan ada warna merah. Pilih salah satu. Kalau seandainya yang warna kita sambungkan ke yang warna biru ini, dia itu berputarnya hembusan anginnya itu dia tuh ke belakang, maka lepaskan dan kita
cari yang warna selanjutnya, yaitu warna merah yang terhubung ke kapasitor. Ini dua-duanya terhubung ke kapasitor, ya. Jika dijumper ke warna yang biru, dia itu muternya, anginnya itu ke belakang, maka ganti dengan kita hubungkan ke warna merah. Biasanya kedua warna ini yang mempunyai putaran yang berhubungan dengan perputarannya angin. Oke, sekarang kita eksekusi apakah benar dinamo ini bisa dikerjakan oleh emak-emak atau oleh orang awam pun juga bisa. Oke, ikuti tutorial berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami Sutar Bayi dan Sutar Petar, agar kami bisa berbagi rezeki, berbagi pengalaman dengan sesama yang membutuhkan. Semoga yang dukung channel YouTube kami diberikan rezeki yang melimpah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita satu persatu kita kupas tuntas. Kita bereskan dulu bagian baling-balingnya ini atau asnya ini yang cekat. Ini dia tidak bisa berputar. Oke, sekarang kita eksekusi. Nah, caranya untuk membuka ini, caranya adalah kita putar ke bagian yang searah dengan jarum jam. Beda dengan kita kalau membuka baut. Kalau membuka baut itu berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi kalau kipas itu searah dengan jarum jam untuk membuka tutup depannya. Oke, sekarang kayak gini. Nah, ini searah dengan jarum jam. Nah, baru kita tarik. Ternyata di sini banyak sekali rambutnya. Ini rambut ini. Banyak sekali rambutnya yang melilit di bagian asnya. Oke. Sekarang langkah selanjutnya kita buka bagian belakang ini. Biar nanti gampang untuk memberi minyak kayu putih atau oli bekas. Oke. Sekarang di sini kita menggunakan oli kompresor. Oke. Oke, langkah selanjutnya kita buka bagian belakang ini biar kita bisa menyeluruh untuk memberikan oli. Di sini tampak sangat kotor sekali. Oke, setelah terbuka, nah di sini kita buka aja dulu. Copot sendiri deh. Oke, langkah pertama, karena ini cekat ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita kasih dulu oli, minyak kayu putih atau singer juga boleh, sambil kita getok-getok ya.
bagian ini kita ketok-ketok, ini juga ya, kita kasih oli atau singer atau minyak kayu putih boleh, nggak apa-apa, sambil kita pukul-pukul kayak gini. Kita kasih oli lagi. Sudah bisa kita putar. Oke, masih kurang. Oke, kita tarik ke atas ke bawah sambil kita putar-putar seperti ini. Sini ada lubangnya, kita kasih oli juga lubangnya. Ini sudah lancar. Oke, sudah gampang kita untuk memutarnya. Oke, ini yang tadi tidak bisa kita putar pakai tangan, sekarang sudah bisa kita putar pakai tangan. Ini oke, ini sudah enteng kita putarnya. Oke, langkah selanjutnya dikarenakan ini tidak bisa berputar. Oke, kita ini dulu, kita pastikan kita colokkan ke listrik PLN. Kita 1 2 3 4, tidak bisa berputar. Oke, kalau kita mau eksekusi, mau melihat masalah yang terjadi pada dinamo kipas ini, kita buka bagian ini. Di sini ada kabel. Di sini ada kabel speed 1 2 3. Ini 3 kabel untuk kecepatan dan 2 kabel untuk ke fuse dan ke setrum langsung. Oke, biasanya kalau ini mereknya ini Mas Pion, ini di sini kerusakannya itu seandainya ini putus di bagian fuse-nya. Biasanya kebanyakan putus di bagian fuse-nya. Nah, di sini yang menuju ke bawah ini ada 4 ya. Di sini yang menuju ke bawah, di sini ada 4. Nah, ini biasanya yang berwarna putih ini yang ke fuse. Nah, ini caranya, kita potong aja yang berwarna putih ini.
sesudah kita potong yang berwarna putih ini, lalu kita nanti akan menjempernya ke bagian fuse-nya. Oke, sekarang kita jumper ke bagian fuse-nya. Ke bagian kapasitornya, maaf, ke bagian kapasitornya. Di sini ada dua yang terhubung ke bagian kapasitor. Kita ambil salah satu. Oke. Nanti kita sambungkan, kita buka dulu, kita putar kayak gini. Kita sambungkan, coba kita sambungkan ke warna yang merah. Oke. Nah, sudah kita sambungkan ke warna yang merah. Ini yang warna putih sudah kita sambungkan ke warna merah. Nah, lalu nanti kita cek. Apakah bisa berputar ke arah, biasanya nih berputar searah jarum jam seperti ini, searah jarum jam dia berputarnya. Oke, seandainya terbalik, tinggal kita jumper ke bagian yang berwarna biru ini, seandainya itu terbalik. Oke, sekarang kita coba. Dahulu apakah ini sudah bisa berputar atau tidak. Gini ya, udah jelas ya. Nah, oke. Sekarang kita colokkan ke listrik PLN. Oke, kita putar. Nih, 1, 2, 3. Ini berputarnya ke arah mana ini? Oh, matikan dulu. Ah, ini berputarnya ke arah kiri. Oke, biasanya ke arah kanan, ini berputarnya ke arah kiri. Oke, coba kita pasangkan. Kita pasangkan baling-balingnya untuk membuktikan perputaran dari kipas ini. Nah, ini coba kita pencet. Nah, ini dia itu berputar ke arah kiri. Dia itu berputar ke arah kiri. Seandainya berputar ke arah kiri, nah, ini berputar ke arah kiri, angin dia itu akan lari ke belakang. Anginnya itu akan lari ke belakang. Tapi kalau pas ke kanan, searah dengan jarum jam, angin itu akan berhembus ke depan. Oke, sekarang kita ambil langkah selanjutnya. Nah, di sini kita ubah jemperannya, kita ubah. Di sini kita lepas dulu. Nah, kita lepas dulu. Ini kembalikan lagi ke asalnya. Dan kita buka yang ke bagian yang biru. Yang biru kita buka dan kita jumper. Jangan lupa arus PLN harus dicabut ya. Jangan lupa kita ganti dengan kabel yang berwarna biru. Nah, nih sudah kita jumper ke kabel yang berwarna biru. Jadinya kita tidak usah mengganti dinamonya, karena dinamo ini sudah kembali normal lagi. Oke, sekarang kita buktikan apakah benar
ini sudah searah dengan jarum jam perputarannya. Oke, sekarang kita colokkan ke listrik PLN. Oke, kita pencet. Nah, itu dia sudah searah dengan jarum jam. Ini anginnya dia ke depan, bukan ke belakang kayak tadi, karena ini sudah searah dengan jarum jam. Oke, mudah-mudahan tutorial ini banyak membantu orang dan emak-emak yang kalau seandainya kipas Anda itu mati atau cekat. Di sini sudah kita kasih rahasianya. Yang pertama, tinggal kita kasih aja bagian ini oli atau minyak kayu putih atau singer, itu bisa sambil digetok-getok. Oke. Dan yang kedua adalah kita jumper bagian kabel yang berwarna putih ini dengan kabel yang menuju ke kapasitor. Karena di sini yang menuju ke kapasitor ini kabelnya ada dua, yang merah sama yang biru. Jadinya tadi pas di jumper ke warna yang merah, disambungkan ke warna yang merah ini, itu berputarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadinya hembusan angin itu bukan ke depan, malah ke belakang. Dan setelah kita sambungkan ke warna yang biru, angin itu perputaran baling-baling itu searah dengan jarum jam, dan angin itu hembusannya ke depan, bukan ke belakang. Oke, dan dinamo ini tidak perlu diganti. Ya, tidak perlu diganti. Oke, cukup di jumper aja. Oke, mudah-mudahan tutorial ini banyak membantu orang banyak dan bisa dikerjakan oleh orang awam pun. Oke, sekarang tinggal kita sambung-sambungkan saja, kita kembalikan. Oke, sekarang kita pasang-pasangkan. Kemarin sempat ada yang ini, yang komen di YouTube kita itu, dia komennya, Mas, itu seandainya dikasih minyak seperti itu bukan solusi terbaik, kata seseorang seperti itu. Itu bukan solusi terbaik, Mas. Itu tidak menyelesaikan masalah. Biasanya itu harus diganti bantalannya dari asnya itu harus diganti. Nah, untuk mengganti bantalannya itu depan belakang itu, dia tuh harus membongkar bagian dinamo ini. Kita bongkar bagian dinamo ini dan kita buka bagian ini juga. Ini dibuka juga karena bantalan itu ada di dalam sini, bantalannya itu, dan itu tidak bisa dikerjakan oleh
emak-emak atau oleh orang awam itu tidak bisa dikerjakan. Dikarenakan apa? Itu sangat susah sekali. Bisa-bisa spoolnya ini putus semua. Oke? Itu putus semua. Nah, di kita ini mengajarkan atau memberikan solusi paling gampang dan paling murah, tidak mengeluarkan duit banyak, hanya memberikan minyak di bagian ini, entah itu kayu putih, entah itu singer, entah itu oli. Oke, kita kasih depan belakang. Itu solusi terbaik dan teraman. Jadi biar kita tidak mengobrak-abrik bagian dalamnya ini, karena itu hanya bisa dilakukan oleh teknisi saja. Kita memberikan solusi yang tidak ribet, yang bisa dikerjakan oleh orang awam atau emak-emak, itu bisa mengerjakan seperti ini. Oke. Dan yang kedua, di sini kata yang komen itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Kalau cuman diberi minyak kayu putih atau singer atau oli, itu katanya tidak bisa menyelesaikan masalah. Saya bilang sama orang yang komen itu, memang tidak bisa menyelesaikan masalah untuk jangka panjang, tapi setidaknya meringankan masalah bagi orang awam atau bagi emak-emak yang ekonominya itu menengah ke bawah. Jadi kita bisa membantu memberikan solusi terbaik yang tidak ribet. Oke, bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh orang awam atau emak-emak, bisa mengerjakan seperti ini. Oke. Sekarang kita pasangkan saja bagiannya, kita bersihkan dulu. Ini karena ini bukan punya kita ya. Kalau punya kita sih terserah mau dibersihkan apa tidak. Ini punya konsumen dan kita harus memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen kita. Kalau kita mau bekerja untuk seterusnya, biar kita dapat nilai plus dari main konsumen. Oke, sekarang kita pasang kepala bagian depan ini. Oke, sudah terpasang. Oke. Oke, sekarang kita coba colokkan ke listrik bagian. Kita putar ke 1. Oke, sudah bisa berputar. Oke, gambar kedua, tambah kencang. Ketiga, tambah kencang lagi. Oke. Mudah-mudahan unit ini kembali normal dan awet lagi. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari tim servis kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.